Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Sobat Spoiler, Gokong baru saja menyelesaikan pembongkaran kedok 3 siluman yang coba mempengaruhi Raja Taito. Kemudian mereka saat ini tengah dilanda isu seperti setan. Setiap penduduk trauma melihat wajah-wajah sangar. Diketahui dari penduduk bahwa kampung mereka sedang diteror siluman ikan. Gimana lanjutannya? Yuk disimak. Korban kali ini anak-anak yang manis. Ia hendak memakan yang wanita dahulu. Dagingku nggak enak. Seperti bau babi. Ya itulah, maka diajain dulu. Lantas, Patkai menampakkan wujud aslinya. Kemudian Gokong. Siluman ikan Zu lalu lari hingga masuk kembali ke dalam sungai. Siluman awas ya, besok ku tangkap kau. Sementara itu, di dalam air, siluman ikan merah marah-marah pada anak buahnya. Ia sangat kesal atas kejadian barusan. Akibat ulah dua makhluk jelek itu. Kayak dia nggak jelek aja. Di lain tempat, kedua Lau berterima kasih atas bantuan Gokong sehingga anak-anak mereka masih hidup. Ada kabar baik bagi siluman ikan Zu. Dikatakan Putri Ratu, makanan yang dipersembahkan itu tak sebanding dengan makanan yang ada. Kenapa Tuan sampai marah-marah gitu? Siluman ikan mulai tertarik. Apa yang dimaksud dengan makanan yang ada? Kata Putri Ratu, daging tong lebih berharga dari daging anak-anak itu. Dengan memakannya, bahkan bisa memperpanjang umur. Yang benar, tapi dia punya 2 murid yang sulit dikalahkan. Itu gampang. Putri Ratu membisikkan rencana. Kayaknya bakal sukses nih. Keesokan harinya, Gokong dan Patkai bermaksud mencari siluman itu. Sayangnya, sungai telah berubah menjadi es sehingga menyulitkan buat menangkapnya. Tapi jangan khawatir guru, mereka tak bakal berani keluar. Babi bohong. Gokong. Ya guru. Kena ya? Sorry. Masyarakat kembali cemas. Waduh, kalau siluman itu belum ketangkap, gimana dengan nasib penduduk? Bila Guru Tong pergi ke barat, Gokong juga memberitahu siluman itu nggak bakal muncul selama sungai menjadi beku. Akhirnya penduduk suka dan melepas mereka dengan riang. Hampir separuh perjalanan, tiba-tiba terdapat letusan-letusan muncul dari dalam sungai. Pum, pum. Loh, ada apa nih? Tong mulai khawatir. Sepertinya ini jebakan. Gokong mulai menyadari. Masa sungai beku dalam semalam? Pum. Patkai, lindungi guru. Oke. Pum, pum. Hati-hati. Sepertinya situasi bakal gawat. Bisa-bisa mereka tertelan dalam lautan es. Oleh sebab kumpulan es yang mereka lewati perlahan pecah. Tersisa sebentuk yang dapat mereka injak. Tak lama muncul pula kumpulan ikan es menakut-nakuti mereka. Tus. Anehnya tiba-tiba Ujing membeku, juga Patkai, dan terakhir Gokong. Aduh, benar-benar gawat. Kalau sudah begini, siapa lagi yang bisa melindungi Tong? Harapan Raja Ikan untuk memakan daging Tong tinggal menunggu detik saja. Putri Ratu pun langsung memulai aksinya, memecah gundukan es. Akhirnya Tong terperosok dalam lubang dan terjun bebas ke lautan dingin. Beruntung lagi, siapa sangka kuda naga sekonyong-konyong berubah wujudnya menjadi naga kembali. Lewat satu tiupan, Tong terlindungi dari dinginnya air dan sementara aman di sana. Selanjutnya, Raja Ikan ngamuk lagi. Ia heran, dari mana datangnya naga? Udah, kerahkan prajurit, bungkus itu naga. Luar biasa, naga putih kali ini benar-benar sangat berperan. Ia mati-matian melindungi gurunya karena tak ada sesiapa lagi yang bakal diharapkan. Semua kakak membeku dalam es. Walaupun dia telah berjuang mati-matian, namun serangan prajurit ikan sangat bertubi-tubi. Sedikit banyak ia terkena juga senjata-senjata tajam mereka. Dan pada detik-detik akhir, naga putih cuma bisa membuat satu balon lagi buat melindungi Tong sebelum jatuh ke pasir dan berubah wujud manusia. Guru. Naga tak bisa berbuat banyak. Dengan kondisi terluka parah, ia hanya pasrah dipukuli Raja Ikan. Untungnya Raja Ikan gak suka makan daging mati. Untuk itu, Tong sementara disimpan dalam tiram. Syukurlah, dengan demikian ia bakal aman. Dan naga berusaha mengulur-ngulur waktu sampai kakak-kakak datang. Sementara itu, di atas es, perlahan gumpalan es yang menyelimuti tubuh Gokong, Patkai dan Wujing mulai memecah. Ini harapan baik. Dan akhirnya, benar-benar hancur. Untuk sementara, mereka naik ke daratan dahulu sambil bermusyawarah jalan yang terbaik buat nolongin Tong. Itulah kakak si Bruce. Sorry, kena ya? Kena, basah tau. Makanya jangan banyak bicara. Lalu disepakati Patkai dan Wujing memancing mereka keluar. Nanti Gokong yang beresin. Lantas Patkai dan Wujing menyamar jadi prajurit Raja Ikan. Kemudian menggantikan prajurit jaga. Sudah sana-sana, gantian. Hei, siapa kamu? Shh, aku Sa.
cepat selamatkan guru. Tong tanya, apakah ada Gokong? Enggak ada, dia menunggu di atas. Patkai coba membuka cangkram tiram. Oleh karena suara ribut yang mereka keluarkan, prajurit sungguhan datang. Hei, siapa itu? Tangkap, tangkap. Hah? Kawat. Sementara mereka coba kabur dahulu, namun tetap dikejar oleh prajurit-prajurit ikan raja. Bahkan sampai ramai. Tang, teng, tang. Pemanasan otot pun tak terelakkan. Tang, teng, teng, tang. Salah seorang prajurit lapor pada raja. Cepat tangkap. Putri Ratu sangat khawatir ada penyusup masuk. Tenang cantik, aku ada. Lalu Raja Ikan meminta semua prajuritnya mundur. Kemudian ia sendiri yang akan menghalau dua penyusup itu. Dan piat! Patkai dan Wujing terjengkang 7 meter sebelum berubah jadi bentuk aslinya. Hah? Kalian rupanya. Raja pun cepat perintahkan prajuritnya, tangkap itu babi. Hei, ayo kemari. Bruce. Mereka lantas melesat ke atas. Sayangnya Raja Ikan ngaku bukan orang bodoh. Dia nggak akan tertipu buat naik ke atas. Pasti ada monyet itu menunggu. Sementara itu, Dewi hari ini cantik banget dengan balutan dress cantik pula. Ia melihat ke air, kok ikan koinya seperti memberi kode. Setelah berpikir sejenak, ia pun pergi tak lupa bawa keranjang. Di sisi lain, Patkai dan Wujing masih berkeluh kesah oleh sebab usaha mereka sudah 3 kali gagal. Raja Ikan tak terpancing untuk keluar. Gokong kata, apa mungkin minta bantuan Bodhisattva lagi? Kayaknya ia harus mulai perjalanan lagi nih. Siapa sangka di langit tiba-tiba Bodhisattva. Hebat ya, belum selesai mereka bicara, beneran Bodhisattva telah hadir. Lantas mereka segera menyongsong kehadiran Bodhisattva serta menjelaskan kalau saat ini guru mereka tengah ditawan siluman ikan. Dewi kata, silakan ikuti dia dan selamatkan guru Tong. Tunggu sebentar. Dewi, apakah ada kelainan pada diri saya? Dewi, Anda cantik banget hari ini. Shoot. Dewi siap mengubahnya jadi babi kurus. Maafkan saya. Jangan, ampun. Lalu Dewi melemparkan keranjang dan boom. Apa yang terjadi? Begitu keranjang itu naik lagi, di dalamnya terdapat ikan mas menggelepar-gelepar. Kata Dewi, kalian belum lagi masuki air buat nyelamatin guru? Pakai kata, iya ikan yang kejam. Haya, itu sudah di dalam keranjang Dewi. Hah? Ternyata cuma ikan mas kecil. Dan Dewi pun cerita, awalnya ia adalah ikan mas, dibesarkan di kolam teratai. Ikan ini sedikit bandel. Meski sudah diajari, tapi keras sebagai gada yang sulit ditempa. Hingga tibalah air pasang dan membawanya ke laut lepas. Dan hari ini, ia terpaksa mengeluarkan keranjang ajaib ini buat mengembalikan ikan mas nakal ke kolam asalnya. Ia telah merugikan guru Tong. Dewi, boleh tunggu sebentar? Apa, Kong? Dewi, saya akan memanggil penduduk buat melihat wajah Mas Dewi. Tak perlulah. Tapi, Gokong tetap meminta Dewi berbicara pada penduduk bareng sejenak agar mental mereka kembali normal setelah diteror siluman ikan itu. Dewi setuju. Kemudian, Patkai dan Wujing diminta jemput guru. Sementara, dia memanggil penduduk. Singkatnya, guru Tong berhasil dibebaskan dan para penduduk pun kini sudah tercerahkan. Terima kasih Bodhisattva. Terima kasih Bodhisattva. Guru. Wah, Tong senang kembali berjumpa Gokong. Ia tanya, mana Bodhisattva? Gokong kata, hari ini ia datang sangat cepat dan menghilang cepat juga. Waduh, sayang ya, sudah lama Tong tak lihat Dewi. Guru, hari ini Dewi datang tanpa hiasan, sangat cantik. Tiba-tiba, splash. Ya, ada apa Kai? Ada nyamuk. Ya, nih gue bantu. Jaga tuh mulut. Dewi, saya janji gak berani. Dengan tercerahkannya mental penduduk, mereka kini hadir buat ucapin terima kasih pada Tong. Sudah, nggak perlu sungkan. Tong cuma minta disiapin perahu agar bisa menyeberang ke sana. Oh, oke. Semua bersedia membantu. Tak berapa lama, mereka kembali ketakutan oleh sebab muncul satu makhluk besar dari air. Ia mengaku bangsa yang ditindas oleh Raja Ikan tempo hari. Bersyukur Tong datang dan Bodhisattva menangkap kembali ikan itu. Dan sebagai ucapan terima kasihnya, ia bersedia mengantar Tong dan rombongan ke seberang. Apa bisa dipercaya? Ya, percaya saya janji. Oke lah kalau gitu. Tong pun yakin. Selamat tinggal semua. Lalu mereka menumpang kura-kura raksasa itu menyeberangi sungai. Setibanya di seberang, jalanan yang dilalui cukup berat, sedang turun salju. Sampai Patkai mengeluh, "Haiya, cuaca apa nih? Sangat dingin." Sementara itu, di atas langit, sesosok bertanduk sepertinya kembali mengancam keselamatan mereka. Akhirnya aku dapat juga. Siapa makhluk ini? Yuk ikuti Gokong, cari tahu. Patkai terus mengeluh. Ia kata, tempo hari menyelam ke lautan es nggak sedingin ini, sampai-sampai terserang peluh. Hasim. Gokong baru saja balik menyelidiki situasi sekitar. Ia kata, gunung bukan tempat yang baik buat istirahat, diselimuti kabut tebal. Patkai, kau dingin? Udah tahu nanya lagi. Gokong coba buatin api unggun. Susah ya. Hasim. Babi gendut. Tenang. Gini aja ya.
Plum. Siluman kerbau muncul lagi. Kali ini ia coba menetral api lewat cermin ajaibnya. Patkai heboh lagi. Ia kata, kok apinya tidak panas? Yang benar, Gokong coba. Ternyata benar, nggak terasa panas sama sekali. Gokong mikir lain, ini pasti ada apa-apanya. Sayang, terawangannya tak melihat apa-apa. Patkai kata, guru, muridmu yang brilian ternyata tak lebih kucing garong. Hasim. Wujung mengingatkannya, hati-hati berbicara, bisa menyebabkan perselisihan. Tapi menurut Tong, ia jujur, berkata apa adanya, nggak pandai bicara. Gokong, ia saat ini sedang sakit, jadi membutuhkan api, biar hangat. Dia sakit apa kesel? Mari guru, biar saya yang cari makanan. Hasim, ayo. Guru, tempat ini sangat tidak aman. Lantas, Gokong membuat lingkaran sebagai pelindung mereka. Monyet, yang agak besaran ya, jangan terlalu sempit. Dasar babi idiot, jangan banyak cakap. Gokong meyakinkan kalau lingkaran tembaga ini mampu menahan segala macam roh jahat atau binatang buas. Paham. Jadi jangan lagi beri isyarat. Cepat sana, cari vegetarian. Dengar ya babi idiot, jangan pernah keluar dari lingkaran ya. Patkai masih menggerutu. Gokong janji tak akan membantu kalau ada yang berani keluar. Oke lah, Gokong siap berangkat setelah yakinkan gurunya tak ada yang berani keluar. Ini saatnya. Siluman kerbau baru coba mendekati Tong Samcong. Namun, dia terpental ke belakang setelah menabrak dinding gaib. Sudah lama aku di sini. Baru kali ini ada yang berbuat seperti ini. Bersambung.